Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. No matter where you try to run, I'm coming. Believe the hype. I'm coming for you. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. I'm coming for you. You looking for a fight? I'm coming for you. Guys, look! We're all having a good time, especially me. I'm coming for you. I'm coming for you. Halo semuanya, kembali sama gue Truth. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas nih rumor yang lagi hangat banget nih guys di Apex Mobile, yaitu kedatangan kripto yang katanya bakalan hadir beberapa hari lagi nih. Sebelumnya kan ada rumor kalau misalnya ada soft reset, terus ada juga ada battle pass baru ya, ada season 2.5 ya, alias kita sebutnya mungkin season 2,5 ya. Jadi di antara season 2 dan season 3 itu biasanya akan ada season tambahan gitu ya. Jadi kita sebutnya 2.5 gitu, season 2,5 lah ya sebelum 3 gitu. Kalau dari kita lihat dari sebelum-sebelumnya, ini rumor-rumornya nih kayaknya sih kelihatannya bener ya. Cuman dari gue pribadi yang paling bener sih tetap aja tunggu official statementnya langsung dari EA ya. Dari EA langsung pun juga belum mengkonfirmasi. Jadi ini murni masih rumor. Oke, yuk kita lihat dulu yuk. Kita rumor-rumornya apa aja yuk. Nah, jadi rumornya nih, ini katanya gua ambilnya dari Play Apex M Leaks ya, dari Twitter. Ini sih sebelumnya dia loba bener ya. Ini nggak tahu nih, apakah kripto bakalan bener juga. Lagi ada event baru juga nih, Sistem Anomali yang bakal nge-unlock piece. Cuman kalian tahu lah, ini piece-nya biasanya sih dipakai buat nge-unlock legend-legend eksklusif nih ya. Kalau sebelumnya gitu ya. Terus juga salah satunya loba juga kita ngumpulin piece juga nih waktu masih Cold Snap di season sebelumnya. Nah, di sini juga ada bocoran juga nih ya tentang ada upcoming exclusive maps lagi dan juga modes. Nih, ini AI test map 1, gue gak tahu nih maksudnya nih apakah nanti akan ada mode untuk lawan bot gitu buat para player-player baru ya. Jadi dia bisa latihan untuk lawan bot gitu. Gue gak tahu juga nih maksudnya apa sebenarnya. Nah, ini nih, A Mysterious Legend is coming. Nah, ini nih ya dari Agustus 14 nih ya. Nah, ini juga ada leaknya juga nih. Dia baru aja lihat files-filesnya dari Battle Pass Season 2.5 ya. Dan ditemukan ada file-file kripto yang akan kemungkinan tuh bakal jadi Battle Pass Legends selanjutnya gitu ya. Kalau sebelumnya kan Battle Pass sebelumnya kan Rhapsody, terus juga Loba, terus juga sebelumnya lagi Fate gitu ya. Nah, ini ditemuin kalau kripto tuh ada gitu di filenya Battle Pass 2.5 gitu ya. Dan ini juga nih tampilannya nih gue juga nggak tahu ini dia dapat dari mana. Tampilannya skinnya serem banget. Oh, ini skin-skinnya juga. Gue gak tahu nih dia dapat dari mana nih. Ini season baru loh guys, lihat nih. Kita lihat dari backgroundnya dulu, kita analisa bareng-bareng ya. Ini dia backgroundnya background Rhapsody loh ini loh. Maksudnya season baru nih, bukan beta ya ini berarti ya. Gue gak tahu nih dia bisa dapat dari mana, gue gak ngerti juga. Keren sih. Tapi ini masih bocoran, ini juga masih datangnya juga rumor gitu ya, bukan official statement gitu ya. Terus juga buat teman-teman kemarin kan sempet tuh kejadian kripto itu bisa dibeli gitu ya, bocor gitu ya. Kalau gini sih kayaknya udah pasti sih menurut gue. Nah, jadi buat teman-teman yang udah sempet beli kripto sebelumnya gitu ya, itu udah dihilangin dan nanti dia bakalan dikasih 750 gold ya, dibalikin duitnya plus kriptonya. Gue nggak tahu sih ini maksudnya apa nih. Player yang udah sempet beli kripto pada waktu ini itu bakalan bisa mainin kriptonya itu nanti gitu ya. Terus juga dia udah balikin syndicate goldnya gitu ya untuk mengkompensasi mereka atas isu ini gitu ya, intinya gitu. Terus ini juga ya semuanya juga tentang kripto ya. Jadi gue juga karena menurut gue nih kripto nih kelihatannya bakal bener ya. Jadi gue udah sedikit research lah ya. Research ya, kripto for newbie ya. Karena dari gue pribadi gue belum pernah main kripto sebelumnya gitu. Jadi gue nggak tahu nih, ini gue masih research ya. Jadi kita akan ulas dulu ya kira-kira kripto tuh seperti apa. Walaupun memang ya biasanya yang dari versi PC, Apex PC sama versi mobile-nya itu akan berbeda ya. Tapi kan kurang lebih gambarannya mirip-mirip lah ya. Ini udah gue tonton. Ini ada satu website yang menurut gue bagus ya. Ini dari Rock Paper Shotgun yang ini nih. Yang ini juga tentang tips-tipsnya. Sekarang kita akan kulas dulu ya. Kita mulai dulu dari
abilitiesnya ya. Jadi dia punya pasif, tactical, ultimate sama additional traits ya. Dia tuh adalah legend recon ya, alias dia bisa nge-scan survey beacon sama kayak Pathfinder sama kayak Bloodhound gitu ya. Jadi dia bisa nge-scan untuk circle berikutnya gitu ya. Kita sebutnya survey beacon ya nama alatnya. Terus juga pasifnya ini namanya Neuralink, tacticalnya namanya Surveillance Drone, ultimate-nya namanya Drone EMP. Nah pasifnya ini nih ya, jadi Crypto dan temennya bisa ngelihat apa yang si drone-nya ini detect ya dalam jarak 30 meter gitu. Jadi kan drone itu bisa dikendalin gitu ya. Nanti pasifnya itu dia dan temennya, jadi satu tim ya, itu bisa ngeliat nih ini drone-nya ngedetect apa aja nih dalam jangkauan 30 meter itu gitu ya. Terus juga di sini tactical ya surveillance drone ya. Jadi ini adalah drone yang memang pokoknya nyawanya si Crypto lah, karena tanpa drone Crypto ini sebenarnya nggak ada gunanya sama sekali, malah jelek banget gitu ya. Karena kan sebenarnya dia tuh semua skillnya tentang si drone ini nih. Kalau drone-nya hancur, udah dia nggak punya skill apa-apa. Jadi ibaratnya lu main Apex Legends mobile gitu ya, tapi lu nggak punya skill apa-apa gitu kurang lebih gitu ya. Karena semua pasifnya sampai ultimate ya itu semua tentang drone ya gitu ya. Ya mungkin kecuali yang recon ini ya. Nah jadi drone-nya ini itu punya cooldown sebesar 40 detik kalau misalkan hancur ya. Ingat kalau hancur. Jadi bukan berarti 40 detik sekali dia mainin drone terus udah cooldown, terus begitu ditutup dia hilang drone-nya. Itu enggak ya. Drone-nya enggak hilang kecuali dia hancur ya. Nah, ini beberapa tips-tips ya dari yang main di versi PC-nya ya. Jadi intinya adalah kita bisa ngelihat ya secara instan apakah ada musuh dalam jangkauan 200 meter Crypto nih. Terus juga di sini adalah kurangannya Crypto adalah semua skillnya itu ngebikin dia tuh jadi terekspos gitu. Jadi intinya gini, waktu dia ngegerakin drone dia kan diem, jadi dia bisa ditembak gitu. Jadi dia mau ngeluarin EMP ya, dia bisa lewat mainin drone, dia bisa juga pencet juga. Tapi kan mostly dia akan ngegerakin drone-nya tuh. Nah waktu ngegerakin drone-nya dia kan harus masuk ke dalam rumah gitu ya, atau misalnya masuk dalam goa, tempat aman lah intinya. Karena waktu dia lagi ngegerakin drone ya dia bisa ditembak gitu. Jadi temennya mesti jagain dia gitu kurang lebih. Ya itu kekurangannya di situ. Terus juga kita lihat ini kekurangannya juga dari pasifnya adalah highlight range-nya tadi itu kan cuma 30 meter gitu ya. Jadi kalau kita ibaratnya mau pakai Crypto nanti gitu ya, kita harus ngeping gitu ya. Kita tanya di sini ada musuh, di situ ada musuh, di sini ada apa, di situ ada apa gitu ya. Di sini ada care package gitu. Terus juga kita pakai drone itu kita bisa ngebuka buka tutup pintu gitu ya. Terus kita juga bisa ngebuka supply bin. Kita juga bisa ngambil banner teman yang mati. Jadi kalau misalnya teman kalian beban nih, kalian pakai Crypto enak nih, karena kalian bisa ngambil bannernya pakai drone. Mantep ya. Terus juga kalian bahkan bisa ngidupin temen pakai respawn beacon itu ya. Jadi kalian cuma tinggal gerakin drone-nya aja, habis ambil banner, kalian pergi ke respawn beacon, kalian bisa hidupin teman kalian biar dia bisa mati lagi gitu dikejar-kejar musuh habis dihidupin. Karena kan kalau kita cuma ngidupin pakai drone, tandanya kan kita nggak di situ, kita nggak bisa jagain dia kan sebenarnya. Terus juga dia juga bisa pakai survey beacon juga gitu ya drone. Ini OP banget sih menurut gua. Drone-nya Crypto itu darahnya 60 ya, dan lumayan lincah juga, dan objeknya kecil jadi susah buat ditembak ya. Jadi kalian harus pinter-pinter nih mainin drone-nya supaya gak gampang ditembak sama musuh. Oke, terus juga kita akan bahas tentang, tadi kita udah bahas tentang drone-nya, kita akan bahas sekarang tentang ultimate-nya yaitu EMP drone. Jadi EMP ini ya berguna untuk ngasih 50 damage ya, dan ini 50 damage shield ya ke sekitar. Jadi itu areanya benar-benar besar banget ya, dan gue udah siapin juga nih, gue udah login versi PC-nya punya ya. Jadi nanti abis ini akan kita langsung tes langsung supaya kalian bisa lihat secara langsung lah ya Crypto di PC itu kayak gimana gitu. Jadi dia butuh 3 detik untuk nyalain EMP-nya. Dia juga ngedeal damage 50 ke all nearby enemies, alias gak cuma satu squad aja tapi semua musuh yang ada di area itu. Jadi kalau misalnya udah zona akhir ini mantep banget pasti. Terus juga nge-slowin juga ya, seperti kayak efeknya Arkstar gitu ya, ledakannya Arkstar. EMP-nya si Crypto ini bisa ngancurin domnya Gibby. Terus juga nanti ya pagarnya Watson. Terus juga ngilangin gas trap-nya Caustic, decoys-nya Mirage, drone-nya Lifeline ya. Terus ultinya Loba gitu ya, dan bahkan drone-nya Crypto. Bohong. Crypto musuh gitu. Jadi misalkan nih ada 10 orang pakai Crypto, 10 tim pakai Crypto. Nah, drone-drone itu bahkan hancur juga sama EMP-nya. Itu gila banget sih menurut gua. Oke, kita akan langsung aja. Kalian kalau misalnya kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa langsung pergi ke website ini ya. Oke guys, jadi ini adalah tampilan Crypto di Apex PC ya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri juga ini skill-skillnya yang tadi udah gue jelasin ya. Pasifnya, tacticalnya, dan juga ada ultimate-nya. Dan sekarang kita langsung masuk ke firing range-nya untuk ngetes legendnya tuh se-OP apa sih, dan gimana sih cara ngendalin drone-nya gitu ya. Oke, jadi kita langsung tes ya cara penggunaan drone-nya. Jadi drone itu cara gunainnya adalah pertama kita cari tempat aman dulu ya, lalu kita akan ngegunain drone-nya. Cara gunainnya gimana? Kalian lihat nih.
Di tengah itu kan ada hijau-hijau ini nih. Nah, ini kita bisa ngarahin drone-nya tuh mau kemana. Oke, kita lempar ke langit ya. Nah, kita lempar ke langit nih, ada tulisannya nih di kanan ya. 23 meter to drone. Jadi artinya adalah jarak kita ke drone itu sejauh 23 meter ya, lihat nih. Nah, dan ini kita bisa panggil ya, kita bisa panggil drone-nya. Wah, terus kita bisa lempar lagi. Oke. Terus kita bisa masuk ke dalam drone-nya. Ini mode pilot, lihat nih. Ini pasifnya dari pasifnya Crypto ya. Jadi dia 30 meter ya, dalam radius 30 meter drone-nya ini dia bisa otomatis nge-scan. Nah, lihat nih kayak gini. Lihat ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya nih drone-nya kita jauhin. Harusnya nggak bisa sih, sebentar. Nah, lihat nih. Ini kan drone-nya 71 meter nih. Nah, lihat tuh. Nggak kelihatan kan? Jadi menurut gua temennya tuh bener-bener mesti nempelin si Cryptonya ya, karena ketika dia lagi ngepilotin ya, alias ketika kita lagi ngegerakin drone ya, kita kan diem doang nih. Nah, lihat ya. Kita intip dulu nih. Ya, lihat itu. Nah, ini kan dia lagi diem doang nih. Nah, ini kan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dan gampang banget buat ditembak sama musuh kan. Jadi mesti dijagain. Jadi drone-nya itu ya, dia kan punya kamera nih. Ya, dia punya kamera nih. Kalau misalkan kita taruh dia di balik tembok nih, dia nggak bisa ngelihat kan? Lihat nih contoh. Tuh, ya kan? Jadi kita mesti ngeposisiin drone-nya ya di tempat yang ngelihat musuh itu ada di mana nih. Otomatis seharusnya nih, ini sekitarnya ini kita nggak kelihatan ya. Jadi bener-bener view-nya tuh view kamera dari drone-nya gitu ya. Nah, ini kan kelihatan nih musuh di sini nih. Ya. Tuh, lihat tuh. Tuh, ya kan? Ketika dia nge-scan, nah dia berkasih lihat nih dalam radius 30 meter. Nah, ini harusnya di mobile juga kayak gini ya. Lama begini, oke? Nah, terus ini juga cara ngendalin drone-nya juga ya. Oh, tuh. Ya, dia bisa jauh banget ya. 200 meter ya katanya, kita lihat tuh. Di sini di bagian bawahnya juga ada tulisan nih, remaining range nih. Nah, tuh. Nah, ini udah kejauhan ya. Wah, aku udah kejauhan. Oh, otomatis kameranya kayak rusak gitu guys kalau kejauhan guys. Wow. Dan ingat ya, dia cuma bisa nge-scan 30 meter doang nih ya. Jadi kalau misalnya memang jauh banget nih, nah kita tandain nih, kita ping. Menurut gua ini juga bagus banget ya, apalagi di season 2 ini kan semuanya meta-meta setup semua gitu ya. Contoh nih, misalnya kita udah terdesak banget. Di sini ada musuh, di sini ada musuh, di sini juga ada musuh. Kita nggak tahu nih di sini di high ground ini ada musuh apa enggak sih. Kalau misalnya kita nggak punya Crypto, kita akan jalan naik terus kita tiba-tiba kita masuk ke dalam setapan musuh. Tapi kalau misalnya ada drone, kita akan ngecek. Oh, di sini solo ya. Di sini solo, di sini ada orang nih. Oke, ya udah, langsung aja kita balik. Terus kita nge-push. Karena kita tahu nih di sini cuma sendiri, atau misalkan di sini ternyata kosong. Atau misalkan ternyata bahkan di high ground-nya juga kosong. Ya udah, kita bisa langsung rotasi ke high ground untuk ngambil tempat yang aman. Menurut gue ini bahkan lebih bagus daripada Bloodhound ya. Bloodhound itu kan ya memang sih dia kan bisa sambil jalan gitu ya. Tapi kalau misalkan Crypto ini kan 200 meter loh, lihat tuh. Dia bisa tinggi banget dan dia bisa menurut gue bahkan ngelihat seluruh area di training range nih ya. Ya di firing range nih, dia bisa lihat semua. Ini menurut gue OP banget sih. Bagus banget ya. Cuman kekurangannya ya itu yang tadi gue udah bahas di awal video ya. Dia ketika ngegerakin drone itu dia harus diem. Jadi temennya kayak harus ada yang nge-babysitterin gitu ya. Istilahnya harus bisa ngejagain dia supaya dia gak kena tembak waktu lagi ngegerakin drone-nya. Dan ini drone-nya kecil banget ya. Drone-nya kecil banget cuy. Susah ini nembak ini. Susah banget ditembak. Kita akan demonstrasiin cara pakai ultimate-nya. Oke. Jadi ultimate-nya itu kan ngasih 50 damage shield ya, 50 damage shield dan juga nge-slowin. Cara pakai gampang ya, kita bisa parkirin dia di sini. Terus lu mau pakai dalam keadaan drone kayak tadi waktu kita ngendalin drone-nya, kita juga bisa langsung pencet Z, atau bahkan di luar pun ya, kita juga bisa langsung pencet Z juga. Tuh. Nah, tuh. Areanya ini gede banget ya. Ini kurang lebih kalau misalnya tadi gua udah iseng-iseng gua ukur ya. Ini area sekitar 30 meter radiusnya ya. Nah, ini 30. Nah, jadi ini segini nih areanya. Bayangin. Semua musuh trap ya, mau caustic trap, terus juga mau Watson mungkin nanti ke depannya ada gitu ya. Ini semua trapnya itu akan hancur, ditambah sama domnya Gibi pun juga bisa hancur guys. Nanti bayangin nih, seluas ini nih area nih. Bayangin nih, misalnya di sini ada satu squad ya, di sini ada satu squad, di sini ada satu squad. Ini semuanya akan kena sama efek dari EMP-nya, 50 shield damage dan 50 damage ke shield dan juga ditambah slow. Itu OP banget sih, gila. Cooldown-nya juga cepet ya. Begitu lama-lama banget nih. Wow.
Gila sih. Oke, jadi gimana nih menurut pendapat kalian nih? Kira-kira kripto ini bakal jadi meta gak sih ini season 2,5 ya? Season 2.5 ya? Karena kan sebelumnya Rhapsody kan muncul tuh semuanya pakai Rhapsody, tapi belakangan udah mulai jarang nih yang pakai Rhapsody. Terus juga sebelumnya kan rumornya katanya Revenant yang bakal muncul, ternyata malah Rhapsody gitu ya. Kita kecoh gitu. Gimana menurut kalian nih? Rumornya kira-kira bener gak sih kalau kripto itu bakal muncul nih di beberapa hari ke depan, atau malah Revenant? Jadi kita kegocek nih. Gimana menurut kalian? Dan kalian lebih suka mana nih? Revenant dulu yang muncul ya di Apex Mobile atau kripto yang muncul? Dan apakah kalian kedepannya bakalan pakai kripto apa enggak? Nah nanti ya, legend apapun yang muncul ya, mau kripto mau Revenant ya, legend apapun yang muncul bakalan langsung gue spam dan akan gue bikinin tutorial supaya kalian bisa pakai legend itu, mau Revenant mau kripto, itu akan gue bikinin lah tutorial ke depannya. Jadi langsung pantau terus channel YouTube gue. Dan sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus sampai habis ya, apalagi yang nggak skip iklan ya, mantep. Nice. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya, susah kok, lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya. Kalian bisa lihat sendiri semua, EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya siap bos. Nah di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih, pagi-pagi aja jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discord saya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve, atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Nah, tapi jangan lupa ya untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa membangun komunitas ini dengan komunitas yang positif. Jadi terhindar dari toxic yang berlebihan ya, kecuali sama teman kalian sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Itu udah urusan kalian lah itu ya, gitu. Terus juga jauh dari drama-drama gitu. Jadi intinya please banget jaga positive play supaya kita bisa have fun main game ini terus, dan semoga game ini makin rame setiap harinya dan kalian bisa enjoy sama Apex Legends Mobile. Jadi gitu aja dan kita ketemu lagi di next content. Bye bye. Come on, Rowdy. Let's give him a show. You ready to go? Hope you brought earplugs. Oh crap, really? I'm no one-hit wonder.